Raja Gunung, kisah hidup Mosusui, pendekar Lesotho, Tolok. Di kaki pegunungan Drakensberg yang menjulang megah, angin membawa kisah masa lalu ke atas batu dan lembah. Di antara bebatuan yang sunyi dan padang rumput yang bergoyang, ada nama yang masih hidup dalam setiap bisikan desa, Mosusu, sang Raja Gunung. Ia bukan hanya pendiri sebuah negeri, tetapi juga sang pemersatu jiwa bangsa, penenun perdamaian di antara zaman yang berdarah. Ini adalah kisahnya. Dari buayan seorang anak suku kecil hingga tahta yang dibangun dari kebijaksanaan, keberanian, dan pengampunan. Bab 1, Anak Lelaki dari Mohachen. Pada suatu malam yang dingin di pegunungan, di tahun 1802, seorang anak lelaki lahir dari garis keturunan ketua suku kecil. Ayahnya, Mohachen, adalah seorang kepala dalam klan Bamukoteli dari bangsa Basotho. Ibunya, Holu, seorang wanita penuh keteguhan dan kelembutan, memeluk anak itu erat-erat dan membisikkan nama pemberian. Pertama sang ayah, Lapoku. Lapoku tumbuh dalam dunia yang keras dan liar. Wilayah tanah tinggi tempat ia dibesarkan dipenuhi dengan kawanan ternak, cerita-cerita dari para tetua, dan awan badai yang datang tanpa peringatan. Ia belajar memelihara ternak sejak dini, mendengarkan dongeng sejarah dari para orang tua, dan berlatih lempar tombak bersama anak-anak lainnya. Namun, dalam diri anak ini, ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya keberanian, tapi ketenangan. Suatu hari, ketika ia masih muda, ia menyelesaikan pertikaian antara dua anak laki-laki dengan kata-kata, bukan dengan senjata. Ia tidak dihormati karena kekuatannya, melainkan karena ketenangannya. Saat itulah, orang-orang mulai memanggilnya Mosusu, tiruan suara susu, yang dalam bahasa Sesotho meniru suara silet memotong rambut, simbol ketenangan dan pengampunan. Bab 2, Zaman Kekacauan Vekan. Pada awal abad ke-19, dunia Mosusu dilanda badai. Kawanan penyerang dari arah timur yang disebut Zulu, dipimpin oleh Saka, mengubah peta Afrika Selatan. Suku-suku diusir dari tanah mereka. Kekacauan yang disebut Mvekan, atau Divakan, menyapu benua selatan seperti gelombang api. Orang-orang melarikan diri, klan saling membunuh demi bertahan hidup. Dalam masa-masa kelam ini, Mosusu berumur sekitar 20 tahun. Ia menyaksikan desanya dilanda ketakutan dan ketidakpastian. Ia tidak hanya ingin bertahan hidup, ia ingin menyelamatkan bangsanya. Dengan keberanian dan visi, ia memimpin kelompoknya menjauh ke tempat tinggi yang curam dan tak mudah dijangkau. Sebuah dataran tinggi bernama Tababosio, Gunung Malam. Tempat yang disebut-sebut naik saat malam dan turun saat siang. Tempat penuh mistik dan perlindungan. Di sanalah ia membangun kerajaannya. Bukan kerajaan dalam artian benteng-benteng batu dan emas, melainkan kerajaan orang-orang, kepercayaan, dan keamanan. Siapapun yang mencari perlindungan, entah bekas musuh atau orang asing, diterima oleh Mosusu. Ia menyatukan mereka di bawah satu panji perdamaian dan persatuan. Bab 3, Sang Raja Basotho. Tahun demi tahun berlalu, Mosusu tidak memerintah dengan kekerasan, tetapi dengan hukum dan pengampunan. Ia memadukan suku-suku yang tadinya bermusuhan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada jumlah prajurit, tapi pada kemampuan mengubah lawan menjadi saudara. Ia dikenal karena kebijakan diplomatik yang cerdas. Ketika para penjelajah dan misionaris Eropa mulai datang, ia tidak menutup diri. Ia menerima mereka, terutama dari misi Paris Evangelical Mission, bukan untuk menindas rakyatnya, tetapi untuk belajar, berunding, dan memahami dunia luar. Ia belajar tentang tulis-menulis, tentang kekuatan pendidikan. Ia bahkan mengirimkan beberapa anak bangsanya untuk dididik oleh misionaris. Namun, tantangan terus datang. Bangsa Bur, yang datang dari arah barat, mulai merebut wilayah Basotho. Mereka membawa senjata, kuda, dan ambisi. Perang meletus berkali-kali. Tapi Mosusu bukan sekadar pejuang, ia adalah ahli strategi. Tahun demi tahun, ia membela wilayahnya dengan taktik cerdik, memanfaatkan medan Tababosi untuk menggagalkan serangan musuh. Bahkan ketika nyaris kalah dalam perang, Seneca dan konflik-konflik lain di dekade 60-an, ia tidak menyerah. Ia membuat keputusan paling cemerlang dalam hidupnya, meminta perlindungan kepada Inggris. Pada tahun 1868, Lesotho secara resmi menjadi protektorat Inggris, dan dengan itu, wilayah serta bangsanya diselamatkan dari dominasi Boer. Ini bukanlah penyerahan,
melainkan kemenangan diplomasi langkah seorang raja sejati yang memilih kehidupan rakyatnya di atas segala kebanggaan pribadi. Bab 4. Senja di Tababusiu. Mosusu hidup cukup lama untuk melihat kerajaannya tetap berdiri, ketika banyak kerajaan lain di sekelilingnya runtuh oleh perang dan kolonialisme. Ia menjadi simbol dari raja ideal, bukan penakluk, tetapi pemersatu, bukan pemusnah, tapi pelindung. Pada malam musim dingin, di bulan Maret tahun 1870, angin kembali berhembus dari dataran tinggi. Tababusiu di dalam gubuk sederhana. Raja tua itu berbaring, dikelilingi oleh anak-anak dan cucunya. Ia memandang keluar ke langit berbintang dan mengucapkan kata-kata terakhirnya bukan dengan suara, tetapi dengan senyum damai. Mosusu wafat, tetapi rakyat Basotho tidak berkabung dalam kesedihan. Mereka mengenangnya dalam lagu-lagu dan doa, dalam tradisi dan tanah yang masih berdiri bebas. Epilog, warisan sang pendiri. Kini, Lesotho berdiri sebagai satu dari sedikit kerajaan Afrika yang tetap bertahan dari zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Nama Mosusu hidup dalam setiap upacara nasional, dalam setiap pidato, dalam setiap lembar sejarah. Ia bukan hanya raja, ia adalah bapak bangsa. Ia tidak membangun istana, tetapi membangun sebuah hati-hati bangsa Basotho. Bab 5. Cinta, istri, dan warisan. Meski dikenal sebagai raja bijaksana dan diplomat ulung, Mosusu juga adalah manusia yang mencintai, yang dikelilingi keluarga besar. Sebagaimana layaknya kepala suku agung pada zamannya, ia memiliki beberapa istri, sesuai dengan adat istiadat Basotho, dan dari mereka lahirlah banyak anak. Tapi satu di antara istrinya paling ia hormati, Mama Matlama. Dari rahimnya lahir putra yang kelak menjadi penerus tahta, Letsi. Mosusu mendidik anak-anaknya bukan hanya sebagai pewaris, tapi sebagai pelayan rakyat. Ia tidak menanamkan keangkuhan darah biru, melainkan semangat pelayanan. Dalam pertemuan keluarga di malam hari, ia akan duduk di sekitar api unggun dan menceritakan sejarah panjang Basotho, betapa rapuhnya persatuan dan betapa berharganya kedamaian. Ia mewajibkan anak-anaknya untuk mendengar rakyat, berjalan bersama mereka, dan belajar dari para penatua desa. Tetapi hubungan keluarga tak selalu tenang. Beberapa anaknya memiliki ambisi berbeda. Ada yang ingin berperang melawan Boer tanpa kompromi. Ada pula yang melihat pendidikan Barat sebagai pengkhianatan terhadap budaya leluhur. Mosusu tidak memadamkan perbedaan, namun menyalurkannya. Ia tahu bahwa perbedaan pendapat adalah kekuatan bila diarahkan dengan bijak. Ia membentuk semacam dewan penasihat dari kalangan kerabat, tetua adat, dan pemuka agama yang disebutnya Pitsu, tempat berkumpulnya suara rakyat. Di sana, siapapun boleh berbicara, bahkan rakyat biasa. Inilah cikal bakal sistem musyawarah rakyat yang kini masih jadi fondasi politik Basotho. Bab 6. Perang, damai, dan perjanjian. Meski Mosusu adalah pencinta damai, dunia di sekelilingnya tak selalu memberi ruang untuk ketenangan. Di tahun-tahun antara 1852 hingga 1868, Lesotho mengalami gelombang konflik berdarah dengan Republik Boer dari Oranje. Mereka ingin merebut tanah Basotho yang subur, khususnya lembah-lembah yang cocok untuk pertanian. Salah satu perang paling berdarah adalah Perang Gunung Beria pada tahun 1852. Dengan siasat yang lihai, Mosusu memancing pasukan Boer naik ke lereng curam, lalu menyerbu mereka dalam kabut pagi. Meskipun pasukannya hanya bersenjatakan tombak dan senapan toa, mereka menang karena medan berpihak pada mereka, dan karena keyakinan rakyat Basotho pada pemimpinnya. Tapi Mosusu tahu bahwa kemenangan militer tak akan bertahan lama. Senjata musuh semakin modern. Maka ia menulis surat kepada gubernur Inggris di Chapterton, meminta perlindungan. Suratnya terkenal karena kejujuran dan kerendahan hatinya. Ia tidak meminta penaklukan, tetapi kemitraan. Permintaan itu akhirnya dikabulkan. Pada tahun 1868, Lesotho menjadi protektorat kerajaan Inggris, dan wilayahnya dilindungi dari aneksasi lebih lanjut oleh Republik Boer. Dalam satu langkah, Mosusu menyelamatkan bangsanya dari kehancuran. Banyak pemimpin Afrika saat itu memilih berperang sampai musnah. Mosusu memilih bertahan hidup untuk rakyatnya, bukan untuk egonya. Bab 7. Hari-hari terakhir sang raja. Pada usia hampir 70 tahun, Mosusu tidak lagi sekuat dulu. Janggutnya memutih, suaranya menjadi pelan, tapi wibawanya tetap menyala. Tiap pagi,
ia masih duduk di luar pondoknya, menatap kabut di atas Taba Bosio, dan mendengarkan suara burung dan nyanyian alam. Ia sering didatangi oleh rakyat dari penjuru negeri. Mereka meminta nasihat, berdoa bersamanya, atau sekadar minta diberkati. Ia menjadi sosok spiritual, hampir seperti nabi, bukan sekadar raja. Suatu hari di akhir bulan Maret tahun 1870, angin datang lebih dingin dari biasanya. Tubuh Mosusu melemah. Ia memanggil putranya, Letsi, dan berkata, "Jaga tanah ini, seperti kau menjaga jiwamu. Jangan biarkan air sungai ini berwarna darah. Jadilah penenun, bukan pemisah." Ia wafat pada malam yang hening. Rakyat berduka bukan karena kehilangan seorang raja, tetapi karena kehilangan bapa bangsa. Epilog, nyawa yang mengalir dalam tanah. Mosusu dimakamkan di atas Taba Bosio, gunung yang selama hidupnya ia jadikan benteng dan simbol keberadaan bangsanya. Di sana, tubuhnya bersatu dengan batu dan tanah. Dan dari sanalah pula tumbuh benih kemerdekaan Lesotho yang akan datang 1 abad kemudian. Kini, setiap tahun, rakyat Lesotho merayakan Hari Mosusu, bukan sekadar untuk menghormati kematian seorang raja, tetapi untuk merayakan kelahiran bangsa yang ia bentuk dengan cinta, kecerdikan, dan pengampunan. Mosusu mengajarkan dunia bahwa kekuatan terbesar bukanlah tombak atau senapan, tetapi hati yang memaafkan. Seorang pemimpin bukan orang yang paling kuat, tapi yang paling bersedia mendengar bisikan orang lemah. Ampun adalah tombak yang tak terlihat, tapi paling tajam menembus hati yang keras.